Kenapa saudara jadi hamba itu penting? Kalau saudara dan saya gak punya hati hamba, jangan sampai saudara dan saya seperti Ananias dan Safira. Kristen. Mau punya itikat melakukan yang benar. Mau, tapi hatinya dan motivasinya salah. Emang mereka bukan orang Kristen? Emang mereka bukan orang yang udah kepenuhan Roh Kudus? Akhirnya apa saudara? Mati. Gak ada sekali selamat tetap selamat. Dari mana buktinya? Nih. Dua hal saudara perhatikan. Apa sih musuh orang Kristen di akhir zaman ini? Satu, pengkhianatan. Manusia akan mencintai dirinya. Nomor dua, hati-hati. Kalau iblis gak bisa bikin kita mengkhianat, kita akan dibuat murtad. Anda harus belajar dari Ananias dan Safira. Ananias ngomong bukan cuma suami. Ananias ngomong pemimpin. Safira gak cuma ngomong istri. Safira ngomong jemaat, pengikut, pengerja. Whatever you name it. Yang pertama lihat Ananias terlebih dahulu. Apa sih seringkali yang membuat orang mengkhianat? Pengkhianatan tuh gak bisa muncul begitu aja saudara. Gak ada orang menikah di atas altar, di depan pendeta. Ditanya, akankah engkau mengkhianati istrimu? Ya, gak mungkin. Gak ada orang masuk ke gereja akan berkata, saya akan mengkhianati pemimpinku. Nggak ada. Tapi kok bisa orang mengkhianat? Pengkhianatan tuh nggak direncanakan. Sebelum Yudas Iskariot jadi pengkhianat, ada sesuatu yang pertama meracuni Yudas Iskariot. Matius 26 ayat yang ke-16. Mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan, atau di bahasa Inggrisnya betray, mengkhianati Yesus. Seringkali titik awal pengkhianatan kita adalah peluang-peluang yang menggiurkan mata kita. Sebab semua peluang yang baik belum tentu datangnya dari Tuhan. Siapa bilang kamu dapat tender dan bisnis itu bisa melejit itu Tuhan? Siapa bilang pindah kota karena kerjaannya lebih bagus dan kamu dapat promosi dengan gaji yang lebih tinggi itu dari Tuhan? Kalau saudara dan saya nggak terlatih mengandalkan Tuhan, dan saudara dan saya terlatih untuk melihat peluang bikin kamu mengkhianati Tuhan. Semua orang berpikir Yesus ini pemimpin yang disertai tanda mujizat, akan masuk ke kota Yerusalem, meruntuhkan kerajaan Roma, mengembalikan kerajaan orang Israel, dan Israel jaya kembali. Setelah Yesus bangkit dari orang mati, murid-murid sampai bilang, kapan sih Tuhan kamu akan membawa kerajaan Israel kembali seperti zaman nenek moyang kami Daud? Karena di otaknya murid-murid, kalau jaya itu berarti kerajaannya bangun lagi. Kalau jaya berarti negaranya kaya lagi. Yudas mulai kecewa dengan Yesus karena Yudas ngikut Yesus dengan harapan kalau orang ini jadi pemimpin dan dia jadi raja, gua jadi orang yang ada di bawah pemimpinan raja, bahkan gua jadi sida-sida, gua punya jabatan di dalam kerajaannya. Setelah Yudas sadar ini orang gak akan jadi seperti yang saya harapkan, bahkan dia mati, gua gak mau mati seperti dia. Seringkali kalau kita gak mau dilatih jadi dewasa, yang membuat kita mengkhianati Tuhan karena Tuhan tidak memenuhi ekspektasi kita.